Asik. Ini nyampe mana nih Gosi? Alhamdulillah udah nyampe Istanbul. Sabiha Gökçen. Sambil Gosi. Baru makan apa nih? Pope. Terciduk. Hah? Pope. Oke. Sekarang kita lagi nyari gimana cara beli Istanbul Card di airport. Buat bayar, buat ini metro kayak kendaraan umum gitu. Oke. Sip. Mau kemana nih? Naik metro, insya Allah ke Istanbul. Oh. Goji, Assalamualaikum. udah mulai masuk Istanbulnya ya, tengah kota. Nah, ini ada benteng apa nih? Tengah kota random banget, ada menara sama benteng. Beli nomor mau ditaruh temennya. Keramik ya khas Turki. Ada benteng tiba-tiba tengah kota. Ini penuh sejarah ya kota ini. Tadi bukan. Malah yang tadi bukan ya? Ini ada ini gerbang ada tulisan Raputa. Tapi ini kayak bentengnya kayak benteng Romawi. Ada McD. Assalamualaikum. Salam. Mana ayo belum mosnya? Tuh. Tada, sudah mulai kelihatan nih kalau malam. Kalau ini masjid apa nih? Nggak tahu. Ya, Tapi bagus. ya belum mosnya juga bagus ya pencahayaannya. Ini kita udah nyampe di hotelnya. Assalamualaikum. Apa nama hotelnya? Arcadia Blue. Oh iya katanya ada restorannya di atas ya. Iya. Oh itu fine dine restoran Istanbul ya. Oh ini. Capek ya? Iya capek. Oke. Yuk masuk. Halo, assalamualaikum. Udah nyampe di hotel. Ini room tour dulu. Kamar mandinya. Oh ada tempat duduknya. Toiletnya. Nggak ada alat ini ya, shower untuk toilet. Itu ada mas. Mana? Lewat belakang. Iya lewat belakang. Aduh, ada kaca, TV, tempat koper, dan kasurnya. Sayangnya dapatnya bukan lantai atas, jadinya pemandangannya bukan kota Istanbul. Terus lemarinya berangkas seperti biasa. Tergantung selimut tambahan. Terus kita dapat apa aja nih? Air, kopi-kopian, kopi instan, teh instan. Sip, ada kulkas. Assalamualaikum. Ini di mana yuk? Ini di Hotel Arcadia Blue. Ini belakang ada apa namanya? Blue Mosque. Blue Mosque ya. Kalau Hagia Sophia yang Itu mana? Hagia Sophia. Hmm? Itu Hagia Sophia. Oh, Masya Allah. ini pagi-pagi ya. Iya, ini pagi-pagi. Kalau apa? Bisa juga kalau mau makan atau mau ngopi. Pemandangannya lumayan. Goji, Assalamualaikum. kita lagi di mana Goji? Ini lagi di depan Hagia Sophia. Oh iya. Masya Allah gede banget ya. Nah, kita udah beli skip the line tiket ya. Iya. Jadinya mudah-mudahan bismillah nggak antri panjang ya. Amin. Masya Allah. Ya ke arah sini ya. Oke. Foto. Enggak. Ini video.
Ini gerbangnya ya, masuk ke Hagia Sophia-nya kayaknya ya. Iya. Ini marmernya mirip kayak di ini ya, Mekah ya. Iya kayak di Masjidil Mekah. Haram. Gerbang-gerbangnya ada bacaan Qurannya. Oke. Ini baru masuk ya ke visiting area-nya. Ternyata strukturnya tuh masih kayak gedung-gedung jadulnya di Eropa. Pas baru masuk visiting area-nya. Jadi ini kita di mana? Di Hagia Sophia sebagai restrukturisasi nih. Iya, tapi jadinya ya banyak ketutup. Ya, padahal ada. Ini coba kalau lihat tuh ada banyak kaligrafi. Iya. Ada interpretasi. Tuh. Nah itu ada 8, ada tulisan Allah, ada tulisan Nabi Muhammad. Oh, 4 khalifah sama 2 Khalifah sama 2 cucu ya? Nabi. Cucu Iya. Nabi. Ini tadinya ada juga apa gambar Nabi Isa sama ibunya. Tapi ditutup gara-gara kan tadinya museum, sekarang jadi masjid. Nah, karena kebetulan ini mengarah ke kiblat gambarnya, jadi diubah, jadi ditutup supaya seakan-akan nggak sholat ke arah sana, nggak sholat ke arah dua gambar ini. Nah, itu kan arah kiblat. Ada beberapa peninggalan dari zaman Romawinya. Salah satunya ini ada mozaiknya Raja Alexander. Dia dulunya co-emperor atau ibaratnya wakil presiden. Tapi setelah presidennya meninggal, yaitu brothernya, dia sempat jadi beberapa bulan jadi emperor sebelum turun materi. Itu ada sarang burung ya ternyata. Padahal ini di dalam gedung Hagia Sophia itu. Ini jadi ada marble door. Oh, ini ya. Nandain kalau yang left frame itu yang kiri itu belongs to hell. Oh, Yang kanan ini itu belongs house. to hell. Ini Cuman udah kayaknya udah pada hilang, nggak tahu kenapa simbolnya. Terus tinggal sisa 3. sisa 3 doang simbolnya. Bisa jadi karena ada simbol makhluk hidup kali dulu. Pas jadi masjid jadinya dihapus mungkin. Gue sih katanya mau nyebutin fun fact. Jadi ini tiangnya miring. Oh, miring iya nih. Dulu sering earthquake. Ya. Terus apa namanya? Oh, ditambahin ya katanya. Iya, terus di plaster sama di paint, akhirnya gara-gara mozaik itu mahal. Ya, Mozaiknya kan jadi juga sempat rusak. ini semuanya tadinya mozaik nih. Cuman semua sampai atasnya. Tapi gara-gara keseringan gempa, sering rusak, lama-lama orang capek. Jadi ya udahlah diplaster aja, terus pakai semacam cat doang. Lebih gampang diperbaikin. Ini juga nih kolomnya ditambahinnya belakangan nih, katanya untuk ibaratnya ngedistribusi berat dari gedungnya ke tembok-tembok di pinggiran gedungnya. Miring. Ini juga yang lucunya ada jendelanya yang pakai cat doang, ini yang hitam. Bener juga. Kamu baru nyadar ya? Iya. Nih, jadi di pojokannya Hagia Sophia ada nama nih kotak Henricus dan dulu. Ini fun fact-nya, ya nggak fun juga sih. Jadi ironinya, dia itu zamannya Krusade keempat, ya pimpinannya ini nih, yang salah satu nobelnya yang memimpin pasukan Krusade, pasukan perang salib. Dia niatannya mau mengambil kembali Yerusalem. Dia malah bukannya ke Yerusalem, malah ke Istanbul. Padahal saat itu Istanbul itu masih di bawah Bizantin. Bizantin sendiri padahal kerajaan Kristen. Jadi saat itu malah antara Kristen dan Kristen.
Dan jadinya banyak harta Istanbul yang diambil, terus karena dia asalnya dari Venice dibawa ke Venice. Nah ini tuh ibaratnya simbolisasi ininya, peti matinya dia ketika dia meninggal sama kayak begini juga, tapi dia dikuburnya di Venice. Ini sisa-sisa yang masih pakai mozaik. Nah, kelihatan kan dia tuh kayak ada tempelan-tempelan tel-tel kecil gitu, agak mengkilap. Cuman ya gitu, kalau yang lainnya tadinya tuh begitu juga. Cuman gara-gara udah pada capek kali ya memperbaiki dulu karena ada gempa, jadi diganti semua. Tapi ya sisanya ada nih, sisanya yang masih belum diganti. Ya kebayang kan nih, kayaknya karena gempa juga rusak, jadi ya adalah nggak usah diganti lah. Ini dulu pintunya untuk emperornya kerajaan Bizantin kalau mau masuk Hagia Sophia. Nah di atasnya tuh ada mozaik nih. Ini dia yang sebelah kanan. Sebelah kanan tuh pendiri kota Konstantin, yang dia Raja Konstantin. Makanya di tangannya itu ibaratnya replika kota Konstantin. Nah yang sebelah kiri dia ini Raja Jurian. Dia yang ibaratnya membuat Hagia Sophia semegah ini lah. Makanya di tangannya ada replika Hagia Sophia. Nah yang tengah ini ibaratnya Virgin Mary sama Baby Jesus. Ibaratnya mereka seakan-akan memberikan persembahan Konstantin dari Hagia Sophia. Assalamualaikum. Ini Basilika Cister. Oh iya. Ini tuh tempatnya apa nih? Gak Gelap tahu. ya? Iya gelap. Intinya tempat ini apa? Peninggalan dari Roman Empire ya. Iya nggak sih? Iya. Ini dulunya katanya dipakai buat suplai air ke istana. Ini di bawah tanah. Jadi di bawah jalan-jalannya Istanbul tuh ternyata ada ginian besar. Ya ada kali 20 atau 30 kolom loh ke sana. Besar sekali. Jadi ini nampung air. Kalau ngelihat ke tiang-tiangnya ada kayak bekas air kan, sampai pertengahan lah nih, kalau pertengahan sini. Jadi soal dulu sampai berarti minimum airnya tuh segitu dulu. Aku nggak tahu sejarahnya mas. Ini tapi apa nih? Emang kita lagi di mana? Basilika Cister. Nah, kamu udah dengerin apa aja tadi? Belum? Belum. Aku lagi mau sebut foto dulu. Oh oke. Ya suplai airnya zaman Romawi dulu nih, untuk suplai air ke istana. Karena sumber airnya tuh lumayan jauh. Nah dari akueduknya Romawi dialirin ke sini, sama dia juga buat air dari hujan. Dari bawah tanahnya Istanbul. Nih fun fact, jadi kalau kita perhatiin kolom-kolomnya tuh rada beda-beda. Ini kayak ini kan bagian bawahnya tuh berundak, yang ini langsung lurus aja. Ini ada batu kayak rada kebelah. Nah alasan yang beda-beda ini gara-gara ternyata mereka kolom-kolomnya itu tuh hasil reuse. Jadi dari gedung-gedung lama diambil terus ditaruh ke bawah sini buat cut cost katanya, buat supaya lebih murah lah dan lebih cepat jadinya. Makanya jadi stylenya tuh kalau diperhatiin detail beda-beda. Bahkan makanya di bagian-bagian bawahnya tuh terutama kadang suka ada tulisan-tulisan alfabetnya Romania. Nah itu gara-gara diambil dari gedung-gedung terus ditaruh di sini buat jadiin kolom. Nih bahkan ada juga yang modelnya kayak gendut gini.
Ini kan yang tadi ada model gendut gini. Tapi kayaknya ini modern deh. Mungkin dari rekonstruksi terus dibikin beberapa tuh dibuat coba supaya lebih kuat. Ini ada fun fact lainnya nih. Jadi katanya pas dulu ditemuin kan sempet nih berapa ratus tahun ini nggak ditemuin, nggak ada yang tahu kalau ada kayak ginian zaman Ottoman. Pas ditemuin pada kaget kok ada ikan katanya di dalam sini hidup. Nah terus setelah selidikin, padahal kan ini kan tertutup ya. Ternyata emang dia tambah sama orang-orang Roman zaman dulu out of necessity. Karena kenapa? Pertama dia supaya bisa makanin makrobakteria di bawah. Jadi airnya bersih terus. Kedua, misalkan kotanya dikepung, setidaknya ada suplai makanan yaitu ikan-ikan itu. Ketiga, untuk sebagai sinyal atau sensor. Kalau misalnya ikannya mati, berarti air-airnya lagi terkontaminasi nih, harus dibersihin gitu. Nah, jadi ada ikan. Nih bahkan tiang-tiang bagian atasnya pun ada yang beda-beda nih. Ada yang polos, ada yang detail, tuh ada yang detail juga. Ya, karena itu tadi hasil refurbish dari gedung. Serius. Malah ada yang tiangnya begini. Satu kolomnya itu ada 2 kolom. Dia pakai kepala medusa. Dia gitu alasannya itu masih nggak jelas kenapa begini. Ya bisa jadi hanya karena sekedar mau reuse saja dari batu yang lain. Jadi serem banget kalau pertama kali kesini ngeliat gini. Nih ada juga nih dia medusa juga, cuman dia kepalanya kebalik. Banyak bilang kenapa sih kebalik? Ya bisa aja batunya emang bagusnya, yang bawahnya ada yang bilang karena waktu itu kan udah jadi kerajaan Kristen, jadinya nggak mau terlalu ngikutin budaya pagan, jadi bikin kebalik. Ini tadi tiang yang tadi, jadi katanya ada legendanya. Jadi katanya kenapa tiangnya begini, katanya gosipnya tuh gara-gara legendanya tuh katanya gara-gara orang yang bikin kolom-kolom ini tuh kan pada sulit, pokoknya kerjanya lumayan sulit lah, sampai ada salah satu workernya yang nangis setiap ngerjain gara-gara si tiangnya ini ngelihat itu sampai ikutan juga tiangnya, jadinya ikutan nangis, jadi pakai kayak air mata jatuh kan. Kita di mana sih? Di Dudu Cafe. Dudu Bakery. Apa aja nih dibeli? Ini hot coklat, alhamdulillah vegan milk. Enggak. Ini apa namanya? Croissant ya? Croissantnya gede banget bro. Malah bisa milih isi alhamdulillah nggak ada telurnya. isi tuna, isi mayones, macam-macam bisa. Tapi kitchennya close, jadi yang polosan. Tapi katanya nggak ada telurnya, jadi
mantap juga nih. Dan terus di ciri khasnya sini lah ya. Bentar. Coba. Gimana? Potongnya gini? Jangan dong, dari pinggir. Gini. Pinggir. Oh gini. Udah, aku pakai garpu ya. Iya. Kamu mau nyoba kan? Oh iya, segini boleh? Tapi dikit aja. Segini boleh? Dikit aja. Ya Allah, masa so cuy. Segini ya? Nah. Segigit aja gitu. Ini segigit. Aduh. Oh jadi kayak roti ya? Iya roti. Roti biasa. Iya. Setengahnya itu sih. Setengah ada gluten. Dah. Bahaya. Perjalanan masih panjang. Kayak roti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya belinya ada feelingnya ya. Enak ya? Vegan. Ada enak kan? Enak. Enak. Entah. Enak. Kita harus beli yang ada feelingnya, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba. Yang ini enggak? Lapisan luarnya kayak croissant, jadi kriuk. Dalamnya empuk kayak roti biasa. Tapi nggak kayak cake, jadi langsung lumer. Kenapa ketawa? Cicit. Mantap. Apa sih? Assalamualaikum. Ini pizza gluten free, alhamdulillah. Oh iya, gak ada yang nemu ya gluten free ya. Kayaknya enak ya. Ini apa nih? Yang Mediterranean. ini Mediterranean. Oke. Yang ini beef barbecue. Beef barbecue. Beef ya. Oh iya, beefnya juga bukan proses ya kayaknya. Iya, ini asli. Ya, mantap. Kita coba. Masih banget ya. Alhamdulillah nih. Ini juga. Ini aku udah bagi setengah ya. Dicoba ya. Oke, kamu juga. Nah ini pintu masuk untuk perempuannya nih kalau ke Hagia Sophia kalau misalnya. Wah masih preserve banget ya dari zaman dulu. Kita masuk situ ya Izzy? Kita masuk situ ya? Iya, nanti yang perempuan section di situ, yang laki-laki kayaknya harus dicari dulu deh. Oke kita cari dulu ya. Dulu. Nah mana nih? Ini perempuan ternyata. Kalau laki-lakinya tuh di sebelahnya. Iya, betul. Tempat wudhunya di sana tadi. Oh iya. Kita mau sholat maghrib. Oke, yuk. Sholat maghrib. Oke. Ini kayaknya tempat ceramah luar. Ini tempat imamnya nanti. Untuk lagi sholat maghrib. Oh enggak, ada imamnya juga. Itu ada mimbarnya tuh yang mana ya? Ini apa yang tadi? Ini yang ini. Masya Allah. Oh, ini tempat mimbarnya. Ini ada mic-nya soalnya. Terus bawahnya ada gini mirip kayak yang di Madinah. Allah. Yang di Madinah. Ada juga tuh yang di Raudah. Ada semacam seperti ini. Nih, jadi di balik itu ada gambar Nabi Isa dan Siti Maryam. Tapi karena ini udah jadi masjid, jadi ditutup. Nah, ini juga fun fact-nya. Kelihatan kan bedanya? Jadi yang kuning ini dia masih pakai mozaik nih. Aslinya semuanya itu pakai mozaik, tapi karena gempa dan rusak terus.
chandelier yang pertama nih yang gede banget tadi, yang dulunya tuh pasang. Tapi sekarang kita mungkin karena maintenance susah kali ya untuk apa namanya, untuk rasio sama manusia. Insyaallah. Ada nih bagian yang masih mozaik nih kuningnya, belum berubah jadi plaster atau cat, tapi ya ada beberapa yang udah ini kopet gitu karena maintenance. Wah, ini mirip ya kayak yang dulu, kan zaman dulu orang wudunya di sini ya. Ini juga kelihatan banget ini. Coba nyalain sih. Masih nyala. Bisa jadi ini dari Basilika Cirin tadi apa enggak ya? Nggak mungkin ya? Nggak tahu. Nggak tahu, ini harus baca dulu. Iya. Oke. Wah, ini di dalamnya Blue Mosque. Yang masjid satunya lagi yang di sampingnya Hagia Sophia. Dan lebih modern sama tiang kolomnya besar-besar. Ini kayaknya lantai 2-nya ya. Nggak tahu ada lantai satunya lagi coba. Ini chandeliernya juga lebih luas. Pintu keluar dari tempat sholatnya. Kalau dilihat nih tiang-tiang sama lekukannya mirip banget sama masjid-masjid di Saudi ya, di Madinah sama di Mekah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Dan nggak cuma tiang sama atapnya juga doang, ini lantai-lantainya juga mirip, terutama di bagian-bagian yang belum direnovasi ya di Masjidil Haram. Mirip kayak di susun ini, atau apa mungkin karena dulu kan Madinah Mekah di bawah naungannya Ottoman, jadi seninya sama arsitekturnya tuh jadi mungkin pengaruh dari Ottomannya besar. Pintu keluarnya.